Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Nah, kita kembali lagi duduk sejenak untuk mendengarkan kalamullah, firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berisikan petunjuk, bimbingan bagi kehidupan kita. Karena Al-Quran adalah sumber pedoman yang akan mengatur hablum minallah dan hablum minas nas kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, abadikan keluhan Rasulullah itu di dalam surah Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Rabb-Nya, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu yang mahjur. Mahjur itu Pak, ditinggalkan, tidak dibaca, tidak dipahami, tidak diamalkan. Kenapa? Karena mereka sibuk dengan urusan dunia. Kalau di zaman kita Bapak sibuk dengan media sosial. Sibuk urusan pilih mana nih, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3. Sibuk. Yang itu jahluka la yadurrukah wa ilmuka la yanfa'ukah. Engkau tidak tahu pun tidak memudaratkan, tahu pun tidak memberikan manfaat. Jadi Al-Quran Al-Karim menawarkan segala sesuatu, sehingga dia tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Apa saja yang mau Bapak cari di dalam Al-Quran pasti ada. Cuma karena kita kurang mempelajari, sehingga kita kurang paham terhadap Al-Quran Al-Karim. Sekarang kita sudah di surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar merupakan Makkiyah. Yang di awal surah Infitar, awal-awal surah Infitar, Allah menyebutkan kejadian hari kiamat. Dan Rasulullah pernah menyampaikan, jika Anda ingin menyaksikan secara langsung kejadian hari kiamat, maka bacalah 3 surat. At-Takwir, Al-Infitar, dan surah Al-Insyiqaq. Karena di awal-awalnya Bapak menjelaskan kejadian-kejadian hari kiamat, yang itu diingkari oleh orang musyrik. Tidak diyakini mereka. Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di surah Al-Infitar, "Idzas samaa'u fatarat." Apabila langit terbelah. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah menyebutkan 5 keadaan langit tatkala ditegakkan hari kiamat. Keadaan yang pertama adalah infitar, yaitu mengalami keretakan. Karena langit itu Pak adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa diraba. Bukan hanya kumpulan-kumpulan awan gitu, enggak, dia bisa diraba. Ini keadaan yang pertama, dia apa? Infitar, mengalami keretakan. Kemudian keadaan yang kedua disebutkan nanti di surah Al-Insyiqaq, idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit terbelah. Terbelah karena banyaknya keretakan di mana-mana, akhirnya apa? Terjadi keretakan yang melebar. Hingga apa? Menyebabkan terbelah. Coba lihat, bayangkan Pak, kalau dinding rumah kita awalnya hanya sedikit retakannya kan ya. Oh, berlanjut tambah apa? Tambah tembus. Mungkin awalnya hanya retaknya itu bagian luar, ini kok tembus sampai ke dalam.
Dan itu tidak hanya satu sisi, di berbagai sisi dinding rumah kita. Nah, ini kondisi kedua langit ketika ditegakkan hari kiamat. Kemudian kondisi yang ketiga disebutkan di surah Al-Haqqah ayat 16. Wa anshaqqatis sama'u fahiya yauma idzi wahiyah. Ketika langit terbelah, maka disitulah kondisi langit menjadi lemah. Paham Pak? Jadi kalau bangunan sudah retak, ya, terbelah-belah, maka tidak punya kekuatan lagi kan? Nah, begitulah kondisi langit yang ketiga. Dia akan mudah untuk runtuh, roboh, karena tidak punya kekuatan. Kemudian kondisi yang keempat, langit tersebut apa? Runtuh. Sekarang kita melihat bahwa langit yang ada di atas kita ini langit dunia namanya. Langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh. Semua akan runtuh mengenai bumi. Kalau langitnya saja sudah runtuh, Pak, maka nanti kondisinya benda-benda yang ada di langit itu juga ikut jatuh. Kemudian setelah runtuh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi di surah Az-Zumar, was-samawatu matawiyyatum biyamini. Langit-langit pada waktu itu nanti Allah Subhanahu wa taala gulung dengan tangan kanannya. Setelah runtuh Allah gulung, lipat mereka dengan tangan kanan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara detail tentang kondisi langit ketika tegaknya hari kiamat. Kita tahu Pak bahwa langit saat ini adalah makhluk Allah yang terbesar yang bisa kita lihat. Ya kan? Apa kira-kira? Enggak ada, yang paling besar adalah langit yang kita bisa saksikan langsung dengan kasat mata. Sementara di atas langit ada langit lagi kan? Ini menjadi perumpamaan bagi di atas orang yang kaya ada orang kaya lagi kan Pak? Di atas orang yang berilmu ada lagi orang berilmu. Perumpamaan orang yang orang yang miskin itu seperti dunia. Karena dunia ini dana rendah. Di bawah dunia itu ada dunia lagi. Karena dunia ini, bumi ini berlapis-lapis 7 ke bawah. Paham? Jangan Anda merasa rendah. Karena di bawah Anda ada lagi orang yang lebih miskin, orang yang lebih susah. Maka dalam masalah dunia, kata Rasulullah memberikan kita kaedah, undur ila man huwa asfala minkum. Lihat yang di bawah kalian. Dalam masalah apa Pak? Masalah dunia. Dalam masalah agama, lihat ke atas. Lihat ke atas. Orang Masya Allah sudah hafal Al-Quran juz 30. Kita harus juga lebih dari itu. Jangan berkata Alhamdulillah saya sudah sholat. Paham? Harus mutasabik, saling berlomba-lomba. Harus yatanafas dalam hal ibadah. Enggak boleh saling bapak aja duluan, bapak aja. Enggak. Kalau dalam hal dunia kita lihat kemana? Ke bawah. Agar kita tidak merendahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa idzal kawakibun tasarat. Apabila kawakib, bintang-bintang, intasarat, berjatuhan. Ini juga disebutkan dalam surah At-Takwir sebelumnya, bahwa bintang-bintang yang jumlahnya sangat banyak, yang tidak bisa dihitung itu berjatuhan. Karena sebabnya apa Pak? Langitnya sudah runtuh, otomatis benda-benda langit pun akan berjatuhan ke bumi. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila bihar air laut fujirat, makna dari fujirat itu Pak saling menghantam yang lain. Coba lihat kalau gelombang itu dari berbagai sisi
Maksudnya apa namanya? Diterpa dari angin utara, kemudian dihantam lagi dari angin selatan. Akhirnya apa? Makin luapannya makin besar kan? Kalau sekiranya hanya dari satu arah angin, maka dia akan bergelombang mengikuti arah angin tersebut. Yang jadi masalah kalau sekiranya arah anginnya dari berbagai sisi. Inilah yang akan menyebabkan apa Pak? Gelombang begitu besar sehingga air laut meluap ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat. Apabila kuburan-kuburan dibongkar. Kuburan-kuburan dibongkar yang menyebabkan nanti penghuni kubur keluar, bangkit dari apa? Dari kuburannya. Dan orang yang pertama kali bangkit dari kuburan adalah Rasulullah SAW. Bangkit dari kuburan, kemudian setelah itu menuju padang mahsyar untuk dikumpulkan di sana. Nah, 4 kejadian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surah Al-Insyiqaq ini. Maka setelah itu kata Allah, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat wa akharat. Dalam bahasa Arab, qaddamat itu Pak apa yang dia kedepankan. Wa akharat maknanya adalah apa yang dia akhirkan. Ini secara apa? Secara bahasa. Ahli tafsir menyebutkan bahwa makna qaddamat wa akharat di sini adalah amalan yang telah dia kerjakan dan amalan yang dia tinggalkan. Ini tafsiran yang pertama. Ada juga amalan yang dia kerjakan ketika dia di dunia, berbuah pahala di dunia. Ada juga yang dia kerjakan tapi berbuah pahala meskipun dia sudah meninggal dunia. Atau yang dikenal dengan apa Pak? Amal jariyah. Karena jika seseorang sudah mati, maka inqata'a anhu amaluhu, terputus seluruh amalannya. Yang tadinya Masya Allah dia 5 waktu sholat ya, sholat berjamaah 5 waktu, rajin puasa Senin Kamis, rajin umroh setiap tahun. Nah ketika kematian datang, terputus semua pekerjaan itu. Tapi tetap dia akan mendapatkan pahala yang mengalir terus kalau yang dia lakukan adalah jariyah. Bisa dosa jariyah, bisa pahala jariyah. Kalau dosa jariyah contohnya apa? Mungkin dia seorang ustadz mungkin atau ustazah yang dia menganjurkan jamaahnya, ayo kita nonton film-film yang apa namanya? Yang enggak benar gitu. Atau menganjurkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, maka dia akan dapat dosa jariyah. Atau dia mungkin apa namanya sering memajang fotonya di media sosial, ya kan? Terus dia meninggal dunia, dilihat oleh jutaan manusia. Pakaian dia apa namanya, tubuh dia nggak pakai baju, nggak pakai ini dan seterusnya. Ini apa? Dosa jariyah. Jadi ada pahala jariyah, ada juga dosa jariyah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru pada seluruh manusia, apakah muslimnya, kafirnya, orang Arabnya, orang ajamnya, semuanya diseru, wahai manusia. Ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang menyebabkan kamu terperdaya dengan kehidupan dunia ini sehingga engkau lupa dengan Rabb-Mu? Dengan Rabb-Mu, Rabb itu Pak maknanya adalah yang mengatur kehidupanmu, yang memberikan rezeki kepadamu, menciptakanmu, mematikanmu, yang lebih tahu kebutuhanmu daripada dirimu sendiri. Sekaligus dia adalah Al-Karim. Al-Karim ini Pak apa maknanya? Dermawan, pemurah. Coba kita berikan gambaran dulu Pak. Kalau ada orang yang dermawan,
datang kepada kita gitu, bukan di musim-musim pencalekan saja. Dia datang gitu memberikan uang, memberikan sembako, tapi tidak ada sesuatu yang dia inginkan dari kita. Dia nggak ingin dipilih, nggak dia apa, ngasih gitu aja. Paham? Bapak butuh sembako dia kasih, bapak butuh uang dia kasih. Dermawan banget. Ada orang seperti ini kira-kira Pak? Yang kalau musim-musim gini biasanya apa? Nyebarin Indomie, nyebarin baju dan yang lainnya. Tapi ada udang di balik batu. Nah, ini dia hanya memberikan semata-mata gitu. Kira-kira sikap Anda apa Pak? Apakah Anda berani memaki-maki dia? Bapak ini ngasih-ngasih saya, memang saya orang miskin. Enggak kan? Paling Bapak akan berterima kasih, makasih Pak, Masya Allah baiknya Bapak ini. Sekaligus hati Anda dibelenggu. Ketika Anda orang itu menuntut sesuatu kepada Anda akan melakukannya. Inilah yang sepantasnya dilakukan oleh seseorang kan, yaitu jazaul ihsan illal ihsan, membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala Al-Karim, Maha Dermawan kepada kita, yang tidak pernah meminta balasan dari apa yang Dia berikan, maka secara akal sehat kita, Pak, kita tidak boleh melanggar perintahnya, mengerjakan larangannya. Ini secara apa? Secara akal kita. Nah, karena manusia terperdaya dengan hawa nafsunya, bisikan syaitan, akhirnya apa? Dia berbuat maksiat. Dia membalas kebaikan dengan apa? Dengan keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma gharraka?" Apa yang menyebabkan kamu seperti ini? Nah, kemudian di ayat setelahnya Allah menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada manusia secara umum. Apa itu? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dialah yang telah menciptakan kamu. Enggak ada pencipta yang lain kecuali Dia. Menciptakan itu Pak adalah mewujudkan sesuatu yang belum ada. Namanya apa? Mencipta. Kalau sekiranya merakit yang sudah ada, ini bukan apa? Bukan mencipta, tapi apa? Menyusun. Paham? SMK itu disusun yang sudah ada. Mobil SMK itu Pak ya. Onderdeelnya apa-apanya sudah ada, tinggal apa? Disusun. Kalau itu memang ada wujudnya. Jadi menciptakan lebih apa? Lebih sulit daripada menyusun yang sudah ada. Fasawwaka, Dia yang menciptakan sekaligus menyempurnakan, menyusun dengan seimbang. Coba bayangkan Pak, kita perhatikan saja, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam jiwa kalian saja, kenapa kalian enggak mau memikirkan? Coba lubang hidung kita menghadap ke bawah. Seandainya menghadap ke atas Pak, setengah mati kita hidup di balik papan ini ya. Setiap hari hujan, bersin-bersin terus kita, kemasukan air. Paham? Gigi kita tumbuh tidak sebagaimana tumbuhnya rambut kita. Coba kalau sekiranya tumbuh terus gigi kita, maka akan banyak nanti pangkas gigi kan. Nah, jadi tumbuhnya alis kita saja tidak seperti apa? Tumbuh rambut kita yang terus menerus tumbuh. Alhamdulillah Allah berikan dengan pengaturan yang sangat baik. Sesuai dengan porsi yang dibutuhkan. Jantung kita Pak yang berdenyut gitu ya. Yang setiap saat dia berdenyut, memompah darah ke seluruh tubuh kita. Atas, bawah, kiri, kanan. Dan ini Allah sendiri yang turut langsung mengontrolnya. Coba bayangkan Pak, kalau sekiranya jantung kita sebagaimana tubuh kita, ketika istirahat juga dia, selesai kita. Tapi alhamdulillah jantung tidak istirahat. Tidak tidur sebagaimana mata tidur, tubuh yang lain apa?
tidak melakukan gerakan-gerakan. Nah, jadi semua Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Pada bentuk apa saja yang dia kehendaki dia susun, dia akan susun. Sampai ulama tafsir mengatakan, jika Allah mau menyusun janin yang ada di dalam perut ibu itu, bentuknya nanti seperti monyet mungkin, atau babi mungkin, itu urusan Allah. Karena dia yang menyusunnya. Dia yang membentuknya. Tapi alhamdulillah manusia keluar dengan bentuk manusia. Ya Allah sebutkan dalam surah At-Tin, wa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ketika ada seorang raja, Pak, membawa istrinya yang cantik di tengah malam bulan purnama. Lantas dia melihat ke bulan. Dia berkata, kalau kamu tidak lebih indah daripada bulan di atas itu, saya ceraikan kamu. Kalau kamu tidak lebih indah daripada bulan di atas itu, saya ceraikan kamu. Akhirnya menyesal si raja ini dengan ucapannya ini, Pak. Kemudian muncul keraguan apakah jatuh talak satu atau tidak ini. Paham? Akhirnya apa? Dia kumpulkan ulama-ulama yang ada di negerinya itu. Kemudian ada satu anak kecil yang itu murid Abu Hanifah ikut juga di situ. Semua ulama mengatakan bahwa sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa bulan itu lebih indah daripada istrinya. Kata anak kecil ini yang mengatakan, dia berkata, apa Pak? Belum wahai raja. Ucapanmu itu belum jatuh talak. Kenapa? Karena istrimu itu lebih indah daripada bulan. Paham? Istrimu lebih indah daripada bulan. Mana dalilnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan seindah-indah dan sebaik-baik bentuk dibandingkan ciptaan yang lain. Dibandingkan binatang, bulan, bintang, semuanya. Manusia yang paling indah. Ya bayangkan Pak, kita bandingkan dengan kerak gitu. Yang kita mau disamakan dengan apa? Kerak, kita keturunan kerak, ini adalah penghinaan kepada manusia. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyesalkan. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak. Bukan kalian mengingkari nikmat tersebut semata, tapi bahkan kalian tukadzibuna biddin. Mengingkari, mendustakan din. Di dalam Al-Quran Pak, din itu memiliki dua makna. Din yang pertama adalah agama yang dijadikan oleh undang-undang oleh suatu kaum. Apakah itu Yahudi, Nasara, Majusi, musyrik, agama kepercayaan. Ini adalah undang-undang yang mengatur mereka. Namanya apa Pak? Din, agama. Ada yang benar, ada yang hak. Ada yang diterima dan ada yang ditolak. Yang diterima hanya satu, yaitu agama Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang diterima oleh Allah hanyalah Islam. Seluruh agama para nabi dan para rasul adalah agama Islam. Cuma syariatnya yang berbeda. Ini makna din yang pertama. Yang kedua adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Fatihah itu,
Maliki yaumiddin, raja pada hari apa? Kebangkitan atau pembalasan. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya lahafidhina alaikum, bahwa kalian itu ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Kiri kanan kita ada malaikat raqibun atid yang siap mencatat apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Sekaligus anggota tubuh kita ini, Pak, menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Pohon-pohon, bumi yang kita berpijak di atasnya, gunung-gunung, semua nanti akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan. Istilahnya apa, Pak? CCTV yang alami, yang akan setiap saat mengawasi perbuatan kita. Sehingga nanti di padang mahsyar mulut-mulut kita ditutup. Tidak bisa mengelak, tidak bisa lagi berbohong terhadap apa yang kita lakukan. Tangan, kaki yang akan menjadi saksi. Kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia yang senantiasa mencatat. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Kebaikan, keburukan, sekecil apapun itu tidak lepas dari pencatatan malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa saja yang terucap dari lisan kita, Pak, itu siap-siap dicatat oleh malaikat. Jadi enggak ada istilahnya apa? Oh, maaf saya bercanda tadi. Enggak, sudah dicatat. Oh, maaf saya bukan itu maksudnya. Itu urusan antum dengan apa? Dengan manusia. Tapi sudah dicatat oleh malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi manusia di dunia maupun di akhirat kelak. Innal abrara lafi na'im. Di dalam bahasa Arab, Pak, kata inna itu merupakan makna penegasan. Makna apa? Penegasan. Penegasan bagi mereka yang kurang percaya terhadap apa? Terhadap kabar yang kita sampaikan. Kalau saya bilang sampaikan kepada Bapak, tadi malam Pak Prabowo meninggal dunia. Ya kan? Pak Prabowo meninggal dunia setelah apa? Debat Capres yang ketiga. Meninggal dunia. Karena sedih menangis gitu, terlalu larut dalam kesedihan, dia meninggal dunia. Akhirnya apa, Bapak kurang percaya kan? Masa meninggal dunia? Dari mana nih? Bapak kurang percaya. Saya tegaskan lagi, inna Prabowo kodemat. Sesungguhnya Prabowo telah meninggal dunia. Jadi datangnya penegasan kabar yang disampaikan karena orang yang disampaikan itu kurang apa, Pak? Kurang percaya. Sehingga butuh apa? Butuh penegasan. Nah, di sini Allah tegaskan innal abrar. Sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, lafi naim, benar-benar berada pada kenikmatan. Ini merupakan kabar gembira, Pak, bahwa kebahagiaan, kenikmatan itu hanya diperoleh bagi mereka yang taat. Ini perlu digarisbawahi ini. Orang yang mau meraih kebahagiaan hanya orang-orang yang taat. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Inilah mereka yang akan meraih kenikmatan, meraih kebahagiaan. Harta, rumah, dunia dan yang lainnya ini adalah wasilah yang akan mengantarkan kita kepada ketaatan. Seandainya wasilah itu tidak ada,
maka goyah juga bisa dilaksanakan. Nah, kalau seperti ini adanya Pak, kabar seperti ini kita harus yakini karena ini Allah yang menyampaikan kan. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan mencari kebahagiaan dari selain ini. Jangan mencari kenikmatan dari selain ini. Anda tidak pernah akan merasakan kebahagiaan dan kenikmatan kalau dari apa? Dari khorijiyah. Kalau di dunia ini, khorijiyah itu apa yang di luaran. Apakah pakaian, mobil, motor, perhiasan, HP, istri, rumah. Anda tidak pernah merasakan kebahagiaan yang hakiki dari perkara khorijiyah. Tapi perkara kebahagiaan itu bersumber dari dalam hati. Jadi ketenangan jiwa Pak merupakan apa? Kebahagiaan yang hakiki. Enggak punya uang dia tenang, enggak punya istri dia tenang. Apapun kondisinya dia apa? Senantiasa tenang. Tidak merasakan kesedihan, tidak merasakan ketakutan. Saya enggak kerja lagi, saya takut sedih kalau anak saya enggak makan. Paham? Ini yang menghalangi dia untuk apa? Untuk bahagia. Dia memikirkan bahwa kalau anak saya makan, berarti itu saya akan bahagia. Belum tentu Anda nanti bahagia kalau anak Anda makan. Mungkin dia dengan makan yang banyak akhirnya apa? Tambah susah diatur. Paham? Tambah susah dibilangin, tambah susah disuruh sholat. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua ini, Anda cukup menjalani kehidupan ini dengan apa? Asyukru was-sabru. Bersyukur ketika ada kenikmatan, bersabar kalau itu adalah musibah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara umum, Pak, bahwa kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat itu akan diperoleh bagi mereka yang abror, yang melakukan ketaatan, melakukan ibadah. Ustaz, kok saya ibadah itu enggak pernah tenang ya hidupnya ya? Maksudnya gelisah terus. Kok saya enggak merasakan sedikit pun ketenangan jiwa di saat apa? Di saat beribadah. Apa yang kurang ini? Paham? Maka yang kurang diantaranya keikhlasan, yang kurang menghayati apa yang Anda sedang ibadah, yang Anda sedang lakukan, kurang meresapi, merasakan lezatnya ibadah. Inilah yang membuat Anda tidak meraih hal tersebut. Jadi orang itu Pak, kalau sudah makan dengan lahap, dengan lezat, kira-kira dia mau ini enggak Pak? Mau cepat-cepat tinggalkan enggak makanan tersebut? Ketika dia merasakan coto Makassar ini makanan nikmat, mau disuruh pergi cepat pun dia enggak mau kan? Tunggu dulu nah, saya masih mau makan nih, masih mau menikmatin. Baru 5 ketupat habis dia minta lagi, tambah lagi. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan coto Makassar. Nah, demikian juga orang yang sholat. Tak kala dia merasa nikmat dengan sholat tersebut, dengan perbuatan sholat itu, maka dia mau berlama-lama, mau ruku lama-lama, mau sujud lama-lama. Karena apa? Karena ada sesuatu yang nikmat yang dia rasakan. Tapi jangan nyeleneh juga. Setelah sholat dia sujud lagi. Nampak ada orang seperti ini kan ya. Selesai sholat salam dia karena kepengen betul sujud dekat dengan Allah, dia sujud lagi. Ini enggak benar. Ini tidak ada tuntunannya. Atau imam sudah bangkit dari sujud, dia sujud terus lama. Ini juga enggak benar. Kenapa? Karena ini tidak mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam bangkit dari sujud, maka segera pula
bangkit. Jangan, saya masih kepengen lama-lama Ustaz. Pengen apa? Lama-lama sujud. Bukan pada tempatnya. Kalau mau lama-lama sujud, sholat sendirian. Nah, sholat sendirian mungkin di malam hari, mau sujud 1 jam 2 jam ya silakan. Karena Anda berjamaah, ada kewajiban ittiba'ul imam, mengikuti imam. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang yang fujar ini kebalikan dari al-abror, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak taat. Lafi jahim, benar-benar berada pada jahim, neraka jahim. Di dunia dia merasa gelisah Pak, tidak ada ketenangan hidup yang dia rasakan. Gelisah, meskipun uang bertumpuk di rumahnya, mobilnya banyak, dia gelisah terus hidupnya. Pusing, stres, nggak tahu mau ditaruh di mana uangnya. Akhirnya dia ngambil jalan pintas apa? Bunuh diri. Nah, stres. Pernah kita memperumpamakan orang yang bermaksiat itu Pak, itu seperti apa? Orang yang sedang tidur, yang berselimutkan kain, kemudian di dalam selimutnya itu ada ular kobra. Kira-kira gimana gelisahnya dia Pak? Ada ular, jangankan ular, curut saja Mas di dalam selimut kita, cek gitu. Selesai, kita nggak tenang kan? Jangankan di dalam selimut, di dalam ruangan saja ada curut, wah, betapa tidak tenangnya kita Pak. Kita berusaha bergadang untuk bisa mengusir atau mematikan curut tersebut. Ini apalagi ular. Nah, begitulah kondisi orang yang berbuat maksiat. Tidak ada ketenangan pada dirinya. Nah, jadi caleg-caleg, apakah itu DPRD provinsi dan yang lainnya, kalau dia mengambil jalan kemaksiatan agar dia terpilih, dia baru mencalonkan saja sudah stres. Bagaimana kalau nanti dia tidak terpilih? Betapa stresnya. Belum lagi kalau dana kampanye itu dia pinjam sana sini. Untuk mencetak baliho-baliho itu dia ngutang dulu. Ketika dia tidak terpilih, betapa stresnya. Terpilih lagi nanti hidupnya tidak tenang. Karena dia akan dituntut janji-janji yang pernah dia tebarkan. Kuliah gratis, pangan murah. Mana pangan murah? Udah bertahun-tahun jadi tidak ada pangan murah. Bahkan tomat sampai 60.000 di Balikpapan. Ini pangan murah. Jadi ini kondisi orang yang bermaksiat di dunia. Lebih lagi nanti ketika Ketika di akhirat. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam. Wa ma hum anha bigoibin. Dan mereka tidak akan keluar darinya. Ini bagi mereka yang non muslim Pak. Nah, kalau yang muslim disiksa sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Kemudian setelah itu dikeluarkan, tapi bentuknya seperti arang. Lantas dilempar ke sungai kehidupan yang ada di depan surga. Kemudian mereka tumbuh wujudnya kembali. Karena ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa yukhrijullahu minan nari man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Allah akan mengeluarkan dari neraka orang-orang yang ada keimanan di dalam hatinya, meskipun seberat biji atom. Jadi nggak ada yang kekal kalau dia masih ada iman dan tauhid pada dirinya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kalian apa itu yaumuddin? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Jadi Allah bertanya, apa itu hari pembalasan? Hari di mana manusia tidak memiliki kemampuan untuk menolong dirinya.
apalagi menolong anaknya, menolong istrinya, menolong saudaranya. Nafsi, ngurusin diri masing-masing. Tidak ada tolong saya enggak ada. Semua urus diri masing-masing. Jangankan di padang mahsyar nanti, Pak, pas ditegakkan hari kiamat saja, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari di mana manusia lari dari saudaranya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, istrinya, dia tinggalkan ngurusin dirinya sendiri-sendiri. Egoisnya tinggi banget pada waktu itu. Gak sempat ngurusin orang lain. Demikian ini akhir dari surah Al-Infitar. Ada yang ditanyakan, Pak? Tentang surah Al-Infitar ini? Silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.